Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi Bengkulu dan masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Herwan Antoni. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita Pak terkait dengan penurunan melandainya kasus COVID-19 di Bengkulu. Nah, tadi Anda sudah menyinggung sedikit masalah vaksinasi lansia. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu bisa dijelaskan bagaimana Pak progres atau realisasi vaksinasi untuk lansia di Bengkulu? Ya, untuk lansia ya, vaksinasi pada kelompok lansia ini memang prioritas kita, sangat prioritas karena kelompok ini kelompok yang rentan ya, berisiko tertularnya COVID, dan apabila tertular dia bisa menimbulkan ya gejala sedang dan berat dan berisiko untuk dirawat di rumah sakit, dan kematian juga tertinggi pada kelompok ini. Oleh karena itu kita harus memberikan perlindungan kepada kelompok lansia ini, salah satunya adalah pemberian vaksinasi. Dan sudah kita laksanakan, sudah kita mulai pada tahap kedua pelaksanaan vaksinasi. Ya. Nah, dan kelompok ini ya kita sudah gencar melakukan sosialisasi, kemudian kita melakukan kegiatan pelayanan-pelayanan pada kelompok lansia ini, baik yang sifatnya massal, kemudian kita pelayanan di sentra pelayanan, kemudian juga ada yang mobile. Tapi memang kendala kita pada kelompok ini memang cakupan kita rendah. Artinya masih jauh dari harapan kita. Ya, karena harapan kita ya kelompok ini 75% itu juga tervaksinasi, tapi nyatanya kita baru pada angka masih rendah, yaitu di bawah 20%. Ya, karena pada kelompok ini ya dia perlakuan khusus, artinya pada kelompok ini dia harus dijemput ya, kemudian juga harus diantar dan juga harus didukung oleh keluarganya. Ya, ketika keluarganya mendukung ya bisa mengantar ya, kemudian mereka bisa sampai ke lokasi, nah itu sangat mendukung ya. Nah, kebanyakan ini masih ada rasa ketakutan ya. Kemudian keluarganya ada yang belum menyuruh untuk diberikan vaksinasi ya. Mudah-mudahan lah, kalau sekarang sudah kesadaran masyarakat itu kan sudah mulai tinggi ya, harapan kita nanti ya lansia ini tetap ya akan kita lakukan vaksinasi kembali ya sambil jalan ya, kelompok pelajar nanti lansia ya bisa saja nanti pada bulan November, bulan Desember nanti ya kelompok ini akan kita kembali kita tingkatkan untuk vaksinasinya. Ya sekarang mereka bisa mendapatkan pelayanan. Ya, kita tidak membatasi sekarang ini untuk yang pelaksanaan tahap ketiga ini. Ya semua boleh. Artinya kelompok lansia boleh, layanan publik boleh, ya kemudian pelaku ekonomi boleh, remaja boleh. Siapapun yang usianya 12 tahun ke atas yang memenuhi syarat kesehatan dan lolos screening, dia harus mendapatkan vaksinasi. Nanti memang meskipun cakupannya belum terlalu tinggi, tetap kita upayakan nih Pak ya untuk lansia ini. Baik pemirsa. Nah, kemudian ada informasi juga nih Pak terkait dengan tenaga medis ataupun mungkin tenaga kesehatan ini sudah mendapatkan vaksinasi 3 kali. Nah, ini apakah sudah tuntas semua atau seperti apa? Belum. Ya. Jadi kita baru 30% yang vaksinasi dosis 3 bagi tenaga kesehatan ini. Ya, booster Moderna ya vaksinnya. Ini sambil jalan ya. Kita sudah mulai 2 bulan yang lalu untuk tenaga kesehatan ini untuk dapatkan vaksinasi dosis ketiga. Yang dosis ketiga ini rekomendasi dari Kemenkes baru untuk tenaga kesehatan. Ya. Nah, karena tenaga kesehatan yang rentan tertular dan mereka berada terdepan dalam penanganan COVID. Nah, ini masih rendah ya. Kami kemarin melakukan evaluasi, menanyakan langsung dengan kabupaten kota ya, apa persoalannya. Nah, ternyata persoalannya itu ya salah satunya adalah banyak tenaga kesehatan kita itu yang
terpapar COVID. Ya, nah, terpapar COVID artinya pasca COVID ya, artinya dia terpapar COVID. Jadi artinya mereka harus menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi ini. Nah itu. Nah, kita harapkan ya kepada kawan-kawan di tenaga kesehatan ya, bagi yang tidak terpapar COVID ya, kemudian yang belum, itu silakan manfaatkan ya untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster ini ya, karena hasil rekomendasi Kementerian Kesehatan WHO bahwa vaksinasi Sinovac ya dosis 1 dan 2 akan lebih efektif ya, mempunyai tingkat imunitas yang lebih tinggi lagi apabila diberikan booster yang ketiga vaksin Moderna ini ya. Nah, jadi kita harapkan tenaga kesehatan kita yang belum segera manfaatkan ya untuk mendapatkan vaksinasi Moderna ini. Tidak boleh ada rasa kekhawatiran bahwa vaksin Moderna ini adalah vaksin yang aman ya, kemudian tingkat kenyamanannya juga tidak jauh, hampir sama lah dengan vaksin lain, tidak ada bedanya ya, paling-paling ya dia ada efek setelah divaksin dengan gejala yang biasa saja, gejala ringan ya, ringan. Setiap yang vaksin itu setiap orang kan berbeda-beda ya, ada yang panas ya, ada yang demam ya, kemudian ada yang nyeri dan sebagainya. Itu biasa efek daripada vaksin, itu gejala-gejala ringan ya, dengan sendirinya 1-2 hari dia akan pulih dan sembuh, pulih kembali ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada rasa kekhawatiran ya kepada kita semua. Masyarakat itu sudah banyak diberikan vaksin Moderna dan sebagainya. Semua vaksin sama ya, semua vaksin itu sama, fungsinya sama ya. Tidak boleh kita membedakan vaksin Sinovac, Moderna, Pfizer dan sebagainya ya. Semuanya vaksin itu khasiatnya sama ya. Memang tadi efeknya ada seperti itu ya, tapi ringan, dan itu terkadang juga ada masyarakat yang tidak apa-apa gitu Pak, juga ada seperti itu ya. Jadi memang ini tergantung kepada individunya masing-masing. Kita harapkan untuk bagi tenaga kesehatan yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadis untuk bisa melakukan vaksinasi jikalau memenuhi syarat dan juga ketentuannya. Nah, kemudian Pak, saya ingin bertanya juga terkait dengan sinergitas antara dinas kesehatan, kemudian pihak kepolisian juga TNI sejauh ini seperti apa Pak? Ya, tentu dalam penanganan COVID ya, termasuk pelaksanaan upaya-upaya untuk pencegahan ya, pengendalian, semuanya selalu bersinergi ya, melibatkan peran banyak pihak dan berkolaborasi ya. Nah, terutama di Satgas COVID ini dengan TNI, Polri ya, kemudian perguruan tinggi ya, ormas, media dan sebagainya ya. Ini sangat penting ya, upaya kita untuk keluar dari pandemi ini ya, harus gotong royong ya, semangat kebersamaan, sinergi. Contoh dengan misalnya Polri ya, Polri itu sangat mendukung sekali, progresif sekali mendukung kita untuk pelaksanaan vaksinasi ya. Tim vaksinasi Polri itu cukup gencar ya, melaksanakan vaksinasi. Mereka membuka sentra-sentra pelayanan yang cukup banyak dan melaksanakan kegiatan mobile ya, jemput bola ke lapangan, dan juga melaksanakan pelayanan vaksinasi massal dalam jumlah yang besar ya. Tentu itu adalah bukti dukungan yang luar biasa. Ditambah itu ya, melalui Pak Kapolda ya, Pak Kapolda sudah melakukan inisiasi ya, bagaimana upaya percepatan vaksinasi ini dengan mengadakan kerjasama ya dengan perguruan tinggi kesehatan ya, juga bekerjasama penerangan ya, nota kesepahaman dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ya, di mana peran Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu ya, agar dapat membantu untuk kesiapan atau ketersediaan vaksin itu ya. Ini yang tugas kita, bagaimana kita selalu meminta ke pusat menjaga stok vaksin kita dalam jumlah yang ya cukup
ya untuk pelaksanaan vaksinasi. Gitu. Jadi kalau memang saat ini dibutuhkan nanti tidak lama menunggu Ya. seperti itu. Jadi pemirsa, berdasarkan penjelasan Pak Anies tadi, memang sinergitasnya masih terus baik, bagus, dan terus melakukan peningkatan begitu antara Dinkes dengan kepolisian dan juga dengan pihak TNI tentunya. Nah, terus Pak, terkait dengan melandainya kasus COVID ini, tentunya kita berharap Bengkulu bisa bebas dari COVID-19. Nah, ini pesan Pak Kadis untuk seluruh masyarakat di provinsi Bengkulu apa nih, Pak? Silakan. Ya, kita menyampaikan ya kepada semua ya, pemerintah, tokoh masyarakat kita, tokoh agama, ya, masyarakat Bengkulu, bahwa kondisi kita saat ini, ya, alhamdulillah ya, untuk kasus COVID kita sudah melandai, ya, selalu turun, ya, mudah-mudahan ini bisa selalu terkendali. Ya, dengan apa? Tentu upaya kita adalah pengendalian ini tetap dengan protokol kesehatan, menjalankan 3M, ya, terus kita jalankan, ditambah dengan 5M misalnya, ya, M yang keempatnya menghindari kerumunan, ya, menghindari mobilisasi, ya, nanti ditambah dengan, kalau di Kanwil Agama kemarin ditambah dengan doa. Nah, semuanya merupakan upaya, ya, upaya kita itu melalui ya upaya-upaya, ya, prokes, vaksinasi, ditambah dengan doa. Nah, semuanya adalah merupakan upaya ya yang kita lakukan dan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus lengkap, artinya upaya kita, ya, usaha kita harus dilengkapi dengan ikhtiar kita, ya, doa kita kepada Allah SWT agar ya masyarakat kita Bengkulu ya terlindungi ya dengan adanya protokol kesehatan, dengan vaksinasi, sehingga nanti ya tidak lagi masyarakat kita terinfeksi, terpapar, dan tidak lagi ada yang dirawat di rumah sakit. Ya, itu yang kita harapkan seperti itu. Ya, sehingga kita dapat beraktivitas normal kembali, sehingga aktivitas ekonomi, geliat ekonomi masyarakat itu dapat berjalan normal kembali. Termasuk aktivitas ya sekolah kita, ya, yang lain-lain yaitu bisa kembali normal. Baik, itu ya harapan Pak Kadis untuk kita masyarakat Provinsi Bengkulu, dan kita harapkan kita bisa bersama-sama disiplin tentunya dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga bekerja sama dalam membantu pemerintah untuk menggalakkan aksi vaksinasi dan juga terus menjaga protokol kesehatan agar COVID-19 ini bisa terus melandai dan bahkan nanti bisa terbebas dari COVID-19 di Provinsi Bengkulu dan juga seluruh provinsi di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis telah hadir, telah memberikan informasi yang luar biasa kepada pemirsa di rumah dan juga kepada kami tentunya, agar informasi ini bisa menyebar luas tentunya kepada masyarakat agar jangan takut lagi vaksin pemirsa ya, karena vaksin itu adalah aman dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya aman, tidak kenapa-napa seperti itu. Dan bagi pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah bersama kami kurang selama 1 jam, dan jangan lupa terus saksikan Selamat Pagi Bengkulu. Dan khusus hari ini pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan tema e-sport yang masuk ke PON Papua, dan kita akan berbincang terkait hal itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Sampai jumpa.
saya Rohidin Marsyah, Gubernur Bengkulu, mengingatkan kita semua, jangan memberi, jangan menerima, stop pungli. Saya, Kapolda Bengkulu, Inspektur Jenderal Polisi Guntur Setianto, menghimbau kepada masyarakat dan personil Polda Bengkulu untuk jangan memberi dan jangan menerima. Stop pungli. Jangan memberi, jangan menerima. Stop pungli.